Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Tas karton, saya tulisi pakai tulisan khot sulus, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi yang saya hitam itu backgroundnya, paham? Yang warna putih itu asli warna kertas. Saya kerjakan itu langsung 3 jam jadi. Kemudian saya masukin ke kaca, tak tempel, ceblet. Ibu kan nggak tahu waktu itu ya. Pas pulang-pulang, loh kaligrafi ini bagus-bagus ini, malah kamu ganti ini. Ini yang beli, yang jual ini apa, yang jual ini kasihan ini katanya gitu. Kasihan mikul-mikul di pasar, makanya nggak suka kamu belajar kaligrafi. Jadi saya itu dibayangkan seperti itu. Jadi dia itu mikul itu loh, mikul kaligrafi pakai kaca, kaligrafi kaca itu dipikul sendiri mas. Jadi ibu saya itu beli itu ternyata kasihan, karena kasihan. Saya nggak mau nanti kamu belajar kaligrafi itu kayak gitu katanya. Loh enggak, itu kan yang jualan kaligrafi, bukan yang buat kaligrafi mak, itu mak tak gitu. Aku itu sering debat sama ibu saya kadang. Kalau yang nggak tahu dikira saya itu berantem sama ibu, padahal nggak. Emang ibu kan seperti itu karakter. Santri-santri yang belum paham kadang gitu. Kaget itu. Mungkin anda pun juga seperti itu. Sahur, aku kenceng banget suaranya kan. Ada umurnya udah 70 tahun itu. Anak santri kalau puasa dalail tuh suka ditelepon itu. Sahur apa enggak itu? Ibal gitu kan. Itu udah kayak anak sendiri semua. Ya memang begitu. Ya kan orang kebiasaan di pasar, mulai dari muda ibu saya itu di pasar. Orang pasar itu gimana ngomongnya? Pelan apa kenceng? Kalau nggak kenceng kedengeran nggak tetap temannya itu. Kalau ngomong itu perasaan dia tuh pelan-pelan tapi kenceng banget itu mas. Suara ibu saya itu melenggeng, makanya wajar kalau saya itu jadi korik ya. Tularan ibu saya kayaknya tuh. Suaranya melenggeng, wah gitu kan. Seriosa lagi itu kan. Coba kalau berantem pakai musik seriosa ini. Kamu seru. Kamen. Bikin seriosa gitu, keren gitu ya. Terus di Samalik tuh, ayo. Cocok ini. Berarti tinggal ke awal ini ya. Udah cocok ini kayaknya. Udah seide dan seenergi. Akhirnya tak ganti, akhirnya tak jelasin, Bu, yang bikin, yang jual itu bukan yang bikin. Yang bikin itu ya kaligrafer, penulis kaligrafi. Tapi ini tulisannya jelek, nggak bagus. Tak tulis ke yang bagus, ini lebih bagus. Ibu saya baru dilihat, oh diem. Tapi waktu itu belum didukung mas, belajar kaligrafi saya belum didukung. Karena saya belajar kaligrafi di desa saya ini, saya satu-satunya yang pertama, bayangin aja. Tahun 96 itu saya naik sepeda dari sini ke Kudus, ke Menara Kudus. Kalau saya sekolah itu kan Aliyah Man Prambatan waktu itu. Itu naik sepeda dari sini, puasa dalail naik sepeda. Belajar kaligrafi waktu itu masih kursus sistemnya. Jadi saya ke tempat Pak Yai Alfa itu setelah pulang dari sekolah mampir, sampai sore pulang jam 5. Kadang beduk maghrib itu di jalan, masih di jalan saya itu. Wah, udah ngorong banget, nggak punya duit sekalian. Wah, duit. Jadi nggak pernah sanggup saya itu mas. Untuk sekolah itu nggak pernah sanggup, ya karena memang nggak punya duit. Ibu saya pas-pasan karena adik saya juga banyak. Jadi prihatinnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah masuk di tahun 2000, ada lomba-lomba, nah itu mulai ada duit itu ibu saya seneng banget. Jadi kalau ada lomba itu, wah ibu saya itu kalau bikin acara manakipan, tahu manakipan ya? Kalau mau lomba di mana besok di kabupaten ini? Pasti dipotongin ayam mas, manakipan, beli ayam. Saya itu wetonnya kan Jumat Legi. Jadi kalau bapak saya dulu itu, kalau weton Jumat Legi itu ayamnya itu harus ayam putih mulus. Ya. Ayam putih mulus itu susah mas, bulunya yang putih itu loh mas. Kuningnya nggak boleh kuning yang
yang blorek-blorek, kakinya pun harus kaki yang betul-betul putih, yang kuning-kuningan gitu. Bulunya pun harus putih beneran, kalau putih ada kuning-kuningnya nggak mau ibu saya. Itu sampai sekarang. Jadi kalau ada acara hajat apa itu nyembelih putih, pitik putih itu, ayam putih itu. Itu weton saya itu. Karena bapak saya waktu itu sudah ngomong, nanti kamu itu punya ilmu. Di bapak saya termasuk waskito. Tahun 96 saya sudah dikasih tahu. Kamu nanti itu didatangi orang-orang banyak dari mana-mana. Ya di sini. Jadi dukun tahu Pak, aku bilang gitu saja. Wah, seumur Anda lah mungkin saya itu. Jadi dukun tahu apa Pak gitu Pak. Kok didatangi orang? Ya enggak, karena kamu kesinungan ilmu. Kalau bahasa Jawanya itu kesinungan ilmu itu orang yang dikasih palung ilmu sama Allah. Tapi Bapak waktu itu enggak menjelaskan ilmu apa yang tak miliki, tapi Bapak saya yakin sudah ngomong sama saya bahwa saya nanti didatangi banyak orang dari mana-mana dan pengen belajar kepada kamu. Ya ternyata ini jawabannya gitu. Itu waktu masih Alia kelas 2 loh Mas saya Mas. Jadi artinya apa? Orang tua itu bangga nggak kira-kira kalau anaknya sukses? Bangga Mas. Ya. Apalagi ketika ibu saya minta sama bapak saya gitu, pengen dihajiin, kemudian saya bisa mengajiin mereka. Menangnya itu ya Allah. Bahagia sekali ketika saya bisa memberangkatkan orang tua saya haji. Itu senang banget. Bisa membahagiakan orang tua dengan cara kita lah. Minta apa udah tak kasih. Makanya itu penting sekali. Ya, saya terharu ketika Mas Heru itu kalau kemarin pas kesini itu kan cerita ini. Saya itu mau kesini itu sampai dirangkul-rangkul ibu saya sampai ibu saya itu nangis. Nah itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya kan enggak? Iya enggak? Nah kita jangan sampai kebalik. Coba kita bayangkan waktu kita masih kecil itu. Dicebokin ya kan? Siapa anak yang ada di sini yang nggak pernah dicebokin orang tuanya? Berarti kurang ajar kalau nggak ngaku itu. Pasti semua dicebokin. Kalau kamu nggak dicebokin, nggak dimandiin, kamu jadi apa? Gitu, nggak tahu. Jadi demit mungkin sudah. Nggak bakal hidup lah sampai gede kan gitu. Itu orang tua itu begitu. Jadi kalau saya sendiri hanya bisa menghajikan mereka, hanya bisa membalas kecil yang saya bisa lakukan, itu belum seberapa Mas dengan jasa orang tua kita. Iya nggak? Makanya birrul walidain itu hukumnya wajib. Setelah orang tua apa? Guru-guru kita. Makanya benar kata Habib Lutfi, kalau manfaat ilmu dan keberkahan ilmu saya gitu, beliau bilang begitu. Bahkan saya sampai diangkat derajat sampai setinggi ini itu juga karena berkahnya saya hormat sama orang tua dan kepada guru-guru saya. Pak Lutfi sama kalau guru-gurunya itu luar biasa. Padahal beliau itu Sultanul Aulia. Temu gurunya itu dia duduk di bawah. Duduk di bawah. Sungkem kemudian duduk di bawah, di lesor. Adabnya luar biasa. Nah, santri sekarang kan nggak gitu kadang. Udah hebat itu. Sama gurunya malah kadang nggak baik. Ya kan? Kadang malah dimusuhi gurunya. Merasa sudah lebih hebat dari gurunya terus langsung seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari. Karena itu nggak bakal manfaat, yakin. Susah untuk manfaat. Nah, jadi harapan saya pada kesempatan kali ini dengan berakhirnya Qawaid Khotsulus pada malam hari ini, kita mudah-mudahan bisa meneladani ilmu-ilmu yang ada pada Khotsulus gaya mazhab Muhammad Syauqi Al-Fatih, sehingga Anda nanti bisa mengembangkan sendiri di rumah atau di mana saja dan bisa memberikan kemanfaatan ilmu itu kepada siapapun. Pesan-pesan moral yang saya berikan ini ya itu sangat syarat dengan makna. Jadi jangan cuma didengerin di kuping kanan kemudian dikeluarkan ke kuping kiri. Karena apa yang saya jalani itu belum Anda lewati. Tapi yang Anda lewati saat ini, Anda jalani saat ini itu sudah saya lalui Mas. Anda belajar kaligrafi baru sebulan aja nggak genep. Betul tidak? Saya belajar kaligrafi formal itu hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Jadi saya betul-betul seakar-akarnya saya tahu. Dan alhamdulillah Allah menganugerahkan ilmu itu kepada saya dan saya sebarkan kemana-mana. Dan Anda ini salah satu keluarga besar kami di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima hari ini dan sebelum-sebelumnya memberikan dampak yang positif dan bermanfaat.
ala hadiliyah. Al-Fatihah. Hadiah Fatihah kembali lagi sekali lagi kepada bapak saya, kepada para sesepuh saya, kepada para waliullah yang ada di sini, khususnya Mbah Datuk, ada juga Mbah Gareng, Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdullah, dan seluruh wali-wali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh muslimin muslimat yang pada kesempatan hari ini, baik yang sudah meninggal maupun masih ada, seluruhnya kita hadiahi Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kali ini diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah, dan disupport serta didoakan oleh para kekasih-kekasih Allah, para ulama, para kiai, dan seluruh muslimin muslimat yang sudah mendahului kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.